kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Ada dua agenda yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif imbas dari calon guru penggerak oleh Ibu Dewi Sari MPD. Yang kedua yaitu beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dalam rapat koordinasi singkat. Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Mari kita mengucap Bismillah untuk membuka acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan diawali dengan doa oleh Bapak M. Tajin. Kepada Bapak Tajin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita memulai acara ini, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita sama-sama mengucapkan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala tabaraka wa ta'ala ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kemudahan bagi kami, berilah pemahaman bagi kami, berilah pengetahuan bagi kami dalam rangka melaksanakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada hari ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami anugerah, berilah kami pemahaman, berilah kami pengertian. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak M. Tajin. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Sanudin MPD, dan sekaligus beliau ingin menyampaikan beberapa hal sebagai bagian dari rapat koordinasi singkat. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibur, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Wakil Sekolah yang saya hormati, Bapak, Ibu dan guru dan staf yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan lab komputer ini dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif
oleh calon guru penggerak yaitu Bu Dewi Sari MPD. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya telah hadir melaksanakan acara ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ya pada hari ini oleh Bu Dewi Sari ya, ini akan mengadakan aksi nyata ya pada sekolah kita, karena Bu Dewi Sari ini adalah ya lulus seleksi calon guru penggerak. Mudah-mudahan ya yang lainnya juga ikut ya, artinya jangan pesimis, harus optimis. Kalau ada peluang saya silakan untuk mengikuti ya kegiatan calon guru penggerak ya. Ini saya sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Bakauheni ini mendukung sepenuhnya Bapak Ibu. Kalau memang sudah ya mampu selama ini ya silakan mengikuti kegiatan tersebut. Ya yang kemarin ya guru kita Ibu Bu Fitri ya sudah lulus jadi guru penggerak. Sekarang alhamdulillah sudah jadi kepala sekolah. Karena apa Bapak Ibu ya, persyaratan untuk jadi pengawas, jadi kepala sekolah ini ya harus melalui guru penggerak ya. Kalau tahun-tahun yang lalu ya pelatihan ya cakep ya calon kepala sekolah ya yang memerlukan biaya, ada yang melalui program pemerintah ya. Kemudian ada juga walaupun sudah cakep sudah nggak berlaku mengikuti penguatan ya, penguatan kepala sekolah yang biayanya nggak sedikit. Untuk itu karena ini program pemerintah Bapak Ibu ya, untuk ya artinya untuk berpacu pada Bapak Ibu menjadi sebagai seorang guru yang baik. Nah inilah ya lomba-lomba untuk menjadi calon guru penggerak. Nah ini walaupun bukan hanya PNS saja Bapak Ibu, guru honor juga bisa ya. Di guru honor juga bisa untuk melaksanakan kegiatan ya sebagai guru penggerak. Maaf Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu ya, saya minta Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak yang dari sekolah kita yaitu Bu Dewi ya, agar kita semua sebagai keluarga besar atau sebagai guru SMP Negeri 1 Bakauheni mendukung ya teman kita supaya ya bisa lulus ya, bisa lulus. Kemarin yang udah ada penguat sosialisasi ya, lokakarya pertama ya di hotel SMA Yanika. Kalau kemarin ya tahun kemarin kami ada dua kali saya ikuti lokakarya ya Bu Fitri ya di hotel Syariah di Natal. Nah ini kalau ini kemarin ada yang pertama, mungkin kedua, ketiga mungkin akan berjalan. Nah, sekali lagi saya mengharapkan Bapak Ibu apa yang disampaikan Bu Dewi Sari ini merupakan aksi nyata yang dilaksanakan di sekolah kita. Ini benar-benar diterapkan di sekolah kita. Nah, begitu juga nanti ya setelah Bu Dewi lulus jadi guru penggerak ini bisa artinya memperbaiki sekolah kita, artinya sekolah kita ini lebih baik dari apa yang sebelumnya disampaikan ya inisiatif pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif.
Sekali lagi saya selaku kepala sekolah mendukung kegiatan ini. Baik Bu Devi maupun guru yang belum ya yang belum menjadi guru penggerak, saya persilakan untuk mengikuti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam aksi nyata ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah bergabung kembali di ruangan ini. Kita akan melanjutkan acara yang berikutnya, yaitu pemaparan tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Devi Sari MPD. Kepada Ibu Devi dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tabipun. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih untuk kesediaannya telah menghadiri undangan dalam program diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini merupakan salah satu program aksi nyata dari kegiatan guru penggerak yang sudah saya ikuti selama kurang lebih 1,5 bulan. Jadi kami diminta untuk memaparkan kembali atau istilahnya sekarang penyimbasan dari apa yang sudah kami pelajari selama 1 bulan ini, untuk disampaikan dan diinformasikan kepada Bapak Ibu sebagai rekan saya di sekolah, sehingga nanti ilmu atau materi atau pemahaman yang saya dapat tidak hanya dipahami oleh saya sendiri, ya. Jadi nanti kita bersama-sama bisa menerapkan apa yang sudah saya pelajari terlebih dahulu. Mungkin juga nanti Bapak Ibu setelah melihat apa yang akan saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu guru nanti paham bahwa sedikit banyaknya materi ini sudah pernah Ibu dan Bapak guru pelajari di platform Merdeka Mengajar tentang budaya positif. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Ya. Nanti di sini saya hanya sekedar mengulas saja. Ya, di sini diawali dengan ucapan selamat. Ya, saya ucapkan selamat datang para guru hebat SMP Negeri 1 Bakauheni. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi terciptanya disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Langsung saja untuk materi yang pertama, kami itu modulnya adalah 1.4, yaitu terkait dengan budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Itu jadi pertanyaan pertama setelah kita melihat judulnya, gitu ya. Terkait budaya, itu nanti seperti yang kita ketahui, budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang. Nah, karena ini dalam program guru penggerak, berarti nanti budaya itu budaya apa, kebiasaan apa yang bersifat baik yang harus kita terapkan di sekolah, sehingga nantinya untuk menciptakan budaya positif, maka kita harus menciptakan disiplin positif. Bagaimana mencapai budaya positif? Nanti kita diminta untuk mempelajari apa sih itu disiplin positif, ya. Seperti yang ditampilkan di slide, ya. Di situ budaya positif merupakan salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Jadi intinya bagaimana kita menciptakan budaya positif melalui disiplin positif, sehingga nanti tujuan dari kurikulum Merdeka itu kan pembentukan karakter pelajar yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Itu ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Ya. Nah, jadi di sini nanti dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif itu sendiri.
Budaya positif menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid. Ya, jadi kalau kita selama ini memahami bahwa menciptakan rasa nyaman di dalam lingkungan sekolah itu sulit ya. Yang ada kalau kita mau menciptakan rasa aman nyaman, biasanya dikaitkan dengan peraturan-peraturan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu senang nggak kalau kegiatan kita itu selalu dikaitkan dengan peraturan dan peraturan? Merasa tertekan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita juga mengontrol anak, gitu kan? Tapi nanti dalam materi saya ini nanti kita akan bicara tentang teori kontrol, ya. Jadi selama ini nanti kita ternyata ada hal yang kurang tepat yang kita lakukan selama ini dalam proses pembelajaran, ya. Ini dia, apa sih pentingnya budaya positif itu di lingkungan sekolah? Di sini dituliskan salah satunya agar proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Jadi kita berusaha bagaimana pembelajaran yang kita sampaikan sehari-hari itu menyenangkan. Kalau kita sudah menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, pastinya anak itu rindu dengan kita, gitu ya. Pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana yang tidak membosankan. Jadi tidak hanya kita model ceramah di dalam kelas, bisa jadi pemilihan materi yang sesuai dengan minat dan bakat anak, gitu ya, atau dengan cara memberikan tugas secara berkelompok. Pokoknya itu nanti fokus kita bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Makanya di sini digarisbawahi untuk mewujudkan budaya positif diperlukan kerjasama seluruh komponen. Jadi saya minta kesediaannya, saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia meluangkan waktu ke sini karena ini merupakan kewajiban yang memang harus saya sampaikan, ya. Jadi saya memang sangat-sangat membutuhkan dukungan dari Ibu dan Bapak. Nah, ini dia materi-materi yang akan saya sampaikan dalam waktu kurang lebih 1-2 jam ke depan. Mudah-mudahan 1 jam sudah selesai. Yang pertama nanti ada perubahan paradigma belajar, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita langsung masuk saja untuk materi yang pertama. Di sini ada pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah dan kelas kita? Ada yang kira-kira mau menyumbangkan pendapat? Apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah dan kelas? Pentingnya Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau suasana kelas itu membosankan, terus apa ya? Ya tidak menarik bagi anak. Kira-kira anak itu minat gak sih? Serius nggak belajarnya di dalam kelas? Tidak ya. Jadi memang langkah pertama, bagaimana cara menumbuhkan motivasi anak untuk bisa secara maksimal mengikuti pembelajaran yang kita suguhkan. Yang pertama memang kita diminta untuk menciptakan suasana yang positif. Suasana yang positif itu terkait nanti dengan pemberian materi atau pemilihan materi yang menarik bagi anak. Terus penggunaan media ajar yang menarik yang dapat membantu proses pembelajaran, dan juga nanti mungkin dalam bentuk penugasan, bisa secara individu ataupun secara berkelompok, tapi lebih ditekankan secara berkelompok, ya. Nah, yang kedua, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Kita punya ya Bapak Ibu ya peraturan sekolah. Ada ya? Ya, jadi peraturan sekolah itu nanti menjadi kunci bagi kita ketika kita akan memberikan konsekuensi. Ya, jadi kalau memang ada peraturan, sebaiknya memang peraturan itu disampaikan di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran baru. Karena nanti kita di situ berarti sudah menyepakati jika siswa bersedia bersekolah di sini, dia harus mengikuti segala peraturan yang ada. Iya Bapak Ibu ya. Saya lanjut. Nah, sekarang coba kita bermain peran sebentar, ya. Nanti kita akan mempelajari tentang teori kontrol. Sebelumnya bermain peran, saya mau bertanya sama Bapak Ibu, kita bisa tidak mengontrol orang lain?
Apakah kita bisa mengontrol siswa kita? Mas Suhar, menurut Bapak kita bisa tidak mengontrol siswa? Tidak bisa. Bisa. Bisa ya Pak ya? Oke, menurut Pak Sony, menurut Bapak bagaimana? Apakah kita bisa mengontrol siswa kita? Bisa. Bisa. Ya. Oke, ya. Sekarang kita untuk menjawabnya, sekarang kita coba dulu kegiatan pemantik. Bapak Ibu nanti boleh berpasangan dengan teman di sebelahnya. Yang di sebelah kanan sebagai si A, tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan. Ya, mengepalkan salah satu tangan. Sudah? Anggap di dalam tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga, yang orang tidak boleh mengambilnya. Itu ada dalam pikiran Bapak Ibu. Sudah? Ya, Bapak Ibu mengepalkan sesuatu hal yang sangat berharga, yang tidak boleh dibuka, yang tidak boleh dilepas. Ya, lalu yang di sebelah Bapak Ibu, si B berusaha untuk mempengaruhi, membujuk, menakut-nakuti orang yang sedang mengepalkan hal yang berharga di tangannya itu. Boleh coba Bapak Ibu, Bu Rohimah misalnya, bagaimana cara ibu membujuk Bu Harta supaya membuka kepalan tangannya? Nah, Bu Rohimah mengatakan tolong sih buka tangannya. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, boleh memarahi. Ayo coba, Bu Srimul, siapa yang mau tahu? Nah, bagaimana cara Bu Srimul membujuk Bu? Kira-kira bisakah? Coba, bisa atau tidak? Nah, itu sesuatu yang berharga loh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu buka itu akan hilang. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu dari kegiatan tersebut? Oke, bagaimana? Itu kan dari antara si B berusaha membujuk, menghardik, bahkan mungkin mengintimidasi si A supaya membuka genggaman tangannya. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol itu bisa tidak dilakukan oleh si B? Meskipun dipaksa, ya kan? Meskipun dipaksa, kalau si A memang mengontrol dirinya untuk tidak membuka, pasti dia tidak akan membuka. Kalau si B pun menawarkan, saya kasih nih uang 1 miliar, tolong buka, gitu kan? Kalau si B punya pendirian, maka dia tidak akan membuka genggaman tangan karena dia menganggap bahwa ada sesuatu yang berharga yang dia simpan di dalam genggaman tangan tersebut. Ya, jadi itu terkait dengan pertanyaan saya tadi, apakah kita bisa mengontrol siswa? Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau nanti penjelasan saya agak bertolak belakang dengan pemahaman kita selama ini. Ya kadang pun memang saya merasa ada yang memang ya di lapangan mungkin belum tentu 100% bisa seperti itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini berdasarkan pembelajaran yang saya dapat bahwa bahwa ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi selama ini kita menganggap bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ternyata itu salah. Ternyata kita tidak bisa mengontrol tindakan murid. Kita tidak bisa mengontrol tindakan murid. Yang kedua, hal yang salah yang selama ini tentang teori kontrol, bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Artinya terkadang kita di kelas atau bagaimana cara menghadapi siswa itu kita kadang membujuk ya Bapak Ibu ya, memberi bujukan, gitu kan, ajakan. Nah ternyata itu tidak mempengaruhi dan itu mungkin pengaruhnya hanya untuk jangka pendek, ya. Kemudian teori kontrol yang kurang tepat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ya. Jadi nanti ini bisa kita terapkan juga bersama antar pimpinan dan pemimpin dan rekan ya. Dan di sini disampaikan kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi terkadang kalau kita sendiri kita bawa ke diri kita, kalau kita dikritik atau kita dipojokkan dengan kesalahan-kesalahan kita, kira-kira itu membuat kita sadar tidak sih? Belum tentu ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi muncul rasa marah, kesal, membangkang, gitu kan? Itu juga yang dirasakan oleh anak didik kita. Ya, jadi dengan kritik ataupun marah dengan kritik, hukuman itu juga dianggap tidak mampu mengontrol perilaku siswa di sekolah.
Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi terkadang kita dalam pembelajaran di kelas juga kita sering tanpa kita sadari, mungkin kita sering memaksakan kehendak kita kepada siswa, gitu ya. Kamu harus belajar seperti ini, kamu harus. Nah, bagaimana caranya itu nanti terkait dengan motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara kita menanamkan motivasi yang memang dari diri dia sendiri, bukan karena peraturan, bukan karena takut dengan guru, gitu ya. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan memang itu menjadi kebutuhan dia. Nah, itu yang terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi diharapkan setelah pemaparan ini kita bisa mempunyai pemahaman yang baru tentang bagaimana teori kontrol. Ya, ini nanti ada di sini perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama di situ nanti kan ada katanya realitas kebutuhan kita sama, padahal pada kenyataannya kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi artinya ketika siswa dalam proses pembelajaran itu melakukan sesuatu hal mungkin yang kurang tepat, kita harus mempunyai pandangan yang luas gitu. Kenapa sih dia seperti itu? Apa yang melatar belakangnya? Jadi tidak hanya terpaku pada satu pandangan yang menurut guru, oh ini yang benar, ini yang benar. Jadi siswa harus mengikuti. Itu yang harus kita ubah sedikit demi sedikit. Ya, ini tujuan dari disiplin positif ya. Jadi untuk untuk menciptakan budaya positif, maka memang harus ada disiplin positif. Ya, tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak untuk jangka panjang. Jadi maksudnya Bapak Ibu, segala sesuatu tindakan yang kita lakukan setidaknya menanamkan motivasi yang memang ada di dalam diri anak tersebut, sehingga nanti dampaknya itu bukan hanya pada saat itu, tapi nanti dampaknya panjang ke depan, gitu ya. Di sini juga disampaikan motivasi intrinsik itu berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman atau hadiah. Jadi yang namanya kalau siswa kita sudah memiliki motivasi intrinsik dari dalam, maka nanti anak-anak itu melakukan sesuatu itu tidak memikirkan, oh peraturannya seperti ini, ya, oh jadi dia nanti sadar dengan sendirinya. Misalnya dia harus datang tepat waktu, gitu. Itu bukan karena diikat oleh peraturan sekolah, tapi memang karena itu menjadi kewajiban dia atas dasar nilai-nilai yang dia yakini. Nilai-nilai apa yang dia yakini? Misalnya untuk ketepatan waktu, yaitu nilai disiplin diri. Ya Bapak Ibu ya. Mereka kan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan. Nah, jadi apa saja nilai-nilai kebajikannya? Nilai-nilai kebajikan ketika siswa sudah memiliki motivasi intrinsik, yaitu nilai yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu sudah pelajari di platform Merdeka Mengajar, ada 6 ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi nanti tujuan dari budaya positif ini, siswa-siswi kita di sekolah memiliki profil pelajar Pancasila terkait 6 komponen tersebut. Jika itu sudah tercapai, maka budaya positif di sekolah kita pasti sudah terwujud. Sekarang Bapak Ibu, kita kan sudah punya pengalaman masing-masing ya di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Kita seringkali menemui masalah-masalah anak, ya kan? Hampir setiap hari ada saja anak yang melakukan kesalahan, gitu kan? Nah, apakah kita pernah mencari tahu apa sih motivasi dia untuk melakukan kesalahan tersebut, gitu kan? Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, kita harus hari-hari juga namanya apa? Misalnya nih anak dia masuk tepat waktu jam 7.30. Apakah motivasi dia itu hanya karena takut dengan hukuman, atau memang itu dia rasa, dia yakini memang itu memang sudah
kewajiban dia sama seperti kita. Ya, jadi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang motivasi yang didapatkan itu hanya karena pengaruh dari luar. Bagaimana kalau tidak ada peraturan? Apakah dia tetap datang tepat waktu? Ya, jadi memang itu yang mau kita tanamkan, motivasi intrinsik. Jadi anak itu tidak terikat dengan peraturan dan hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga motivasi, termasuk motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Jadi perilaku anak kita itu di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah itu atas dasar apa? Ya, dia mengerjakan tugas apa karena diiming-imingi imbalan, dia mengerjakan tugas tepat waktu apa karena takut dengan gurunya, apa dia mengerjakan apa memperbaiki peraturan dari sekolah karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, kalau itu alasannya, berarti motivasi dari anak tersebut masih berasal dari luar dirinya. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada nilai-nilai yang mereka percaya. Kita juga ada nilai-nilai yang kita percaya. Nilai disiplin, kejujuran, gitu ya Bapak Ibu ya. Terus tanggung jawab, ya. Nah, jadi motivasi yang ketiga ini dikategorikan sebagai motivasi intrinsik. Artinya segala sesuatu tindakan anak yang dia lakukan, ya, hal yang positif yang dia lakukan itu didasarkan oleh motivasi yang ada di dalam diri, yang dia percaya dan dia yakini bahwa memang dia harus melakukan, terlepas dari adanya peraturan ataupun hukuman. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada anak yang rajin mengumpulkan tugas, nah itu kenapa? Ya kan kadang ada Bapak Ibu di dalam kelas dengan si guru si A dia rajin mengumpulkan tugas, ya enggak? Dengan guru B dia nggak pernah. Nah itu berarti motivasi ekstrinsik yang ada di dalam diri dia. Artinya mungkin dengan guru A dia takut, ya kan? Jadi dia takut daripada dihukum, dia mengumpulkan tugas. Dengan guru yang B dia tidak takut, gitu kan? Mungkin ya namanya karakter guru berbeda-beda. Jadi jangan sampai seperti itu ada perilaku berbeda dari seorang murid kepada gurunya. Maka motivasi intrinsik yang harus kita tanamkan. Kemudian di sini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Jadi dari materi yang disampaikan bahwa penghargaan itu juga memiliki dampak yang kurang baik, ya, dalam menumbuhkan motivasi anak. Ya, menurut Alficon, penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, menurut dia proses pembelajaran itulah penghargaan yang tepat untuk anak. Kenapa penghargaan itu dianggap kurang tepat? Di situ ada 7 poin. Ya, penghargaan itu memberikan dampak jangka panjang dan jangka pendek, kehilangan motivasi intrinsik. Artinya misalnya di dalam kelas Bapak Ibu mengadakan kuis, terus Bapak Ibu memberikan penghargaan bagi siapa saja yang bisa mengumpulkan paling cepat akan mendapatkan nilai sekian. Nah, itu dianggap kurang tepat karena anak tergerak hatinya untuk mengerjakan itu karena adanya imbalan. Lalu bagaimana jika tidak ada imbalan? Apakah anak akan berperilaku yang sama? Ya, makanya penghargaan itu biasanya dampaknya hanya untuk jangka pendek. Pada saat itu saja terlihat. Kalau nanti ke depannya Bapak Ibu tidak memberikan imbalan, tidak akan belum tentu dikerjakan oleh anak, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, penghargaan dianggap tidak efektif, kecewa dan ketergantungan. Kecewa ketika misalnya Bapak Ibu menjanjikan imbalan, ya dapat nilai yang lebih bagus, gitu kan. Ketika dia tidak mampu, dia kecewa Bapak Ibu. Untuk selanjutnya dia tidak akan mau lagi. Ya. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Ya, penghargaan merusak hubungan. Ada rasa iri dengan sesama teman. Kenapa dia saja yang bisa, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu juga penghargaan bisa merusak hubungan sosial antar siswa. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, ya. Jadi karena tadi siapa cepat bisa mendapatkan nilai yang lebih, maka nanti anak itu bukan fokus pada
pengerjaan yang benar, tapi dia fokus pada cepat mengumpulkan. Jadi dia mengabaikan ketepatan, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, itu jadi dampak kurang baik dari penghargaan. Yang kedua, yang berikutnya penghargaan menurunkan kualitas, termasuk tadi hasil pekerjaan asal-asalan, karena dia berlomba-lomba untuk cepat mengumpulkan karena target dia bukan tugasnya, penghargaannya. Nah itu dia. Kemudian penghargaan itu mengukur kekecewaan. Kalau kita sudah berusaha nih, ternyata kita nggak bisa, ya masih ada yang lebih cepat dari kita. Alhasil apa? Siswa kecewa ya Bapak Ibu ya, karena ternyata ada yang lebih cepat dari dia. Itu dia. Nah, yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Segala tingkah laku anak juga harus kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kita semua pasti punya kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Kalau kita kaitkan dengan proses pembelajaran di kelas, misalnya bertahan hidup, pernah nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah masuk ke dalam kelas, terus mendapati anaknya telat masuk karena alasannya ke kantin sarapan. Iya, sering ya, tapi juga saya sudah ini, tapi perlahan-lahan. Nah, setelah saya mendapati mempelajari materi ini, ya sedikit-sedikit saya sudah menerapkan, gitu kan? Karena kami diminta untuk menerapkannya. Jadi ketika anak masuk, ya telat dengan alasan ke kantin, sebenarnya kalau kita kembalikan ke kebutuhan dasar manusia itu memang harus dipenuhi, ya. Mungkin memang benar dia pada saat itu lapar, hanya waktunya saja yang kurang cepat, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap perilaku anak itu pasti ada latar belakangnya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kalau di kelas kita sering nggak sih Bapak Ibu ketemu anak yang suka cari perhatian? Kalau saya banyak, ya cari perhatian, tapi dengan cara yang salah kadang, dengan mengganggu, gitu kan? Atau dengan tidur itu terkadang dilakukan karena dia merasa butuh kasih sayang. Ya bisa jadi di rumah dia kurang diperhatikan. Maka mungkin kita di sekolah ini sebagai gurunya memang bisa memenuhi kasih sayang yang dia rasakan, ya Bapak Ibu ya. Ya contohnya Sunandar, kan Bapak Ibu. Nah jadi kalau kita telisik lagi latar belakang kenapa Sunandar seperti itu, bisa jadi karena kasih sayang dan rasa diterima di rumah kurang, mungkin ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga penguasaan, ini biasa terkait dengan anak-anak yang nakal nih, yang suka bully, ya, yang suka ganggu temannya. Nah di situ terkadang dia ingin menunjukkan bahwa dia berkuasa, ya, bahwa dia punya power. Nah itu latar belakangnya. Terakhir yang keempat kebebasan. Misalnya kalau kebebasan itu Bapak Ibu pernah nggak mendapati siswanya tidur di dalam kelas? Alhamdulillah sering ya Bapak Ibu ya. Nah itu mungkin bisa saja dia karena bosan, ya kan? Karena bosan, terus dia mengantuk. Padahal sebenarnya latar belakangnya dia ingin bebas, dia ingin keluar dari lingkungan dari kelas. Itu ya Bapak Ibu ya, kebebasan. Yang terakhir kesenangan. Kalau kesenangan ini misalnya ada siswa-siswi kita yang suka jahil, ya, suka ganggu temennya, gitu ya, tarik-tarik baju temennya. Nah itu latar belakangnya adalah iseng, dia mencari kesenangan. Ini yang mendasari latar belakang perilaku peserta didik berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu restitusi, ya. Apa itu restitusi? Jadi restitusi ini pendekatan Bapak Ibu, pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi, menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini ada kaitannya dengan pemberian hukuman, ya Bapak Ibu. Yang kedua, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam permasalahannya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Charles Gossen tahun 96.
Yang ketiga, resolusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, ya, ataupun untuk menghindari kenyataan, namun tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi nanti ini ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, restitusi ini contohnya misalnya kalau kita mendapati anak berbuat salah, ya. Jadi dalam restitusi ini kita mengajak anak, ya, untuk bercerita apa sih yang menjadi latar belakang dia berbuat hal seperti itu, ya kan? Lalu nanti apa usaha dia untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita beri kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan, bukan melulu memberi hukuman. Kadang kita sering, ya Bapak Ibu, saya juga kadang kita secara spontan memberi hukuman kepada anak didik yang berbuat salah. Anak-anak itu kadang malah jadi kebal ya dengan hukuman, paling disuruh nyapu, paling disuruh ini, gitu kan? Ada tidak perubahan tingkah laku, ada tidak ada tidak kesadaran dia memperbaiki kesalahannya itu seperti apa agar tidak terulang kembali. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Nah, ini dia Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi yang selama ini yang sering kita terapkan yaitu pemberian hukuman dan penghargaan. Kenapa hukuman dan penghargaan itu kurang tepat? Karena bisa membentuk identitas gagal pada siswa kita. Kita lihat dari sisi hukuman, ya, kalau kita memberi hukuman kepada siswa, kepada kita pun jika kita diberi hukuman, maka pasti itu menyakitkan. Ya, yang kedua, hukuman itu memberi rasa tidak nyaman kepada siswa. Yang ketiga, murid takut. Yang keempat, memaksa. Sistemnya hukuman itu memaksa, ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan karena takut, jadinya dia berusaha untuk menyembunyikan kesalahan karena takut akan hukuman. Nanti kalau saya jujur, pasti saya dihukum, gitu ya. Jadi dia pasti selalu berusaha menyembunyikan kesalahannya. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri, Bapak Ibu. Tapi kita sadari, ketika kita memberikan hukuman kepada murid, kita sering jadinya tanpa kita sadari, ya, kita jadinya merendahkan, ya. Mungkin kita tidak menyadari, tapi anak bisa merasakan, ya. Itu yang menjadi dampak negatif yang membuat identitas gagal dalam memberikan hukuman. Kemudian penghargaan, ini sama tadi ya, seperti yang sebelumnya, penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, terus mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, lalu mematikan kreativitas, dan penghargaan itu bersifat menghukum. Lalu bagaimana Bapak Ibu jika tidak boleh memberikan hukuman, tidak boleh memberikan penghargaan? Ngapain dong kita, gitu kan? Ya. Nah, jadi di sini ada solusi yang ditawarkan, ya, bagaimana menciptakan disiplin positif melalui konsekuensi dan restitusi, ya. Kalau kita melakukan konsekuensi dan restitusi, maka kita sudah menciptakan identitas sukses dalam diri anak tersebut. Kita lihat dari konsekuensi, ya, konsekuensi. Sebelumnya apa sih Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya bedakan konsekuensi dengan hukuman? Apa kira-kira ya Bapak Ibu ya? Sering ya? Ada? Bu Anas? Makanya tadi sedikit, waktu di PMM kita sempat mengisi hukuman dengan kata kesepakatan. Jadi hukuman yang tidak diizinkan, tetapi jika kita di awal membuat kesepakatan maka itu bukan hukuman, gitu loh. Jadi akhirnya di konsekuensi, akhirnya jatuhnya di situ. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Nah, jadi memang benar, ya, hukuman itu boleh kita lakukan jika ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu lebih tepatnya disebut dengan konsekuensi dari sebuah peraturan, ya. Jadi selama ini kita sudah menerapkan ini enggak ya Bapak Ibu, peraturan-peraturan sekolah, apakah sudah kita sampaikan ke siswa di setiap tahun ajaran baru, peraturan sekolah kita ada berapa? Jika tidak, maka kita tidak berhak memberikan hukuman karena kita tidak sepakat, kita belum menyepakati. Kita harusnya kan kita sepakati dulu nih sama siswa, ya. Peraturan di sekolah kita ini, ya kan? Apakah mereka sepakat? Mereka setuju? Kalau mereka setuju, berarti mereka
siap menerima segala konsekuensi jika bertentangan dengan peraturan sekolah, ya. Jadi kalau hukuman itu biasanya bersifat spontan, Bapak Ibu. Tanpa ada kita sepakati, kita beri hukuman. Contohnya, anak tidak mengerjakan PR, spontan nih. Misalnya kita suruh apa? Berdiri di depan kelas. Ada tidak dalam peraturan sekolah? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi itu namanya memberi hukuman secara spontan. Nah, yang tepatnya itu konsekuensi. Konsekuensinya nanti berdasarkan peraturan yang sudah tertulis biasanya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita punya catatan-catatan. Biasanya ada ya Bapak Ibu ya. Buku kontrol siswa. Nah, itu diperlukan ya. Jadi nanti apa saja indisipliner dari anak itu nanti tercatat secara jelas. Dia melanggar poin keberapa. Jadi tidak hanya sekedar memberi hukuman, tapi punya catatan yang jelas. Ya, konsekuensi ini penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan. Ya, jadi memang harus kita pantau anak itu kalau kita menerapkan konsekuensi. Nggak bisa begitu kita kasih hukuman yang sesuai dengan konsekuensi yang sudah disepakati, tidak bisa kita lepas begitu saja. Harus dimonitoring terus. Ya. Kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan. Jadi kalau ada di konsekuensi itu murid hanya karena takut karena peraturan aja sih sebenarnya gitu ya. Yang kemudian kehilangan kesempatan merenungi kesalahan. Ya. Jadi konsekuensi sedikit lebih bagus daripada pemberian hukuman. Ya. Nah, lalu bagaimana yang lebih tepatnya yaitu restitusi, Bapak Ibu. Restitusi ini sebenarnya sedikit banyak tanpa kita sadari juga sudah kita praktekkan, ya, sudah kita praktekkan. Karena di sini nanti dalam restitusi murid itu bertanggung jawab atas perilakunya, ya. Fokus pada pemecahan permasalahan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu ada teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Ya, jadi bagaimana cara kita membuat siswa mampu mengontrol dirinya? Mana Bu? Gak ada. Oh iya. Ya. Lalu murid mencari solusi memperbaiki kesalahannya. Yang Bapak Ibu jadi nggak ngantuk kan? Iya. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah Sudah Bapak Ibu, itu tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari restitusi. Nah, jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan. Misalnya ada dua anak nih yang berantem, ya, kita hanya menghukum satu yang menurut kita salah, ya kan? Sementara mereka terlibat dua orang tanpa adanya minta maaf, gitu ya. Dan memperbaiki hubungan kalau restitusi, karena kita adakan komunikasi yang baik antara mereka. Kemudian tawaran bukan paksaan, Bapak Ibu. Restitusi itu, ya, kamu harus seperti ini karena kamu salah, kamu harus seperti ini. Tidak bisa Bapak Ibu kita terapkan seperti itu. Kita tawarkan karena kamu sudah berbuat salah, kira-kira langkah apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Ini nanti ada kaitannya dengan Pak Saryono ya, guru BK ini Bapak. Ya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu menuntut kita untuk melihat ke dalam diri anak. Kita harus tahu motivasi dia apa, terus kebutuhan dasar dia apa, sehingga dia berbuat hal yang kurang tepat. Itu harus kita pelajari. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasarnya. Ya benar tadi ya, sudah saya sampaikan. Kemudian restitusi itu adalah cara yang paling baik karena memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan. Lalu restitusi itu fokusnya pada karakter, ya. Jadi nanti ada karakter, ada perbaikan karakter, ya, dari yang salah menjadi benar, ya. Dari yang mungkin misalnya tidak bertanggung jawab jadi lebih bertanggung jawab. Jadi dari tidak disiplin berubah menjadi lebih disiplin, ya. Lalu restitusi itu fokusnya pada solusi, Bapak Ibu. Jadi sekarang ini memang dalam kurikulum Merdeka kita diminta untuk berpihak kepada siswa, ya. Jadi segala sesuatu tingkah laku kita, usaha kita dalam setiap proses pembelajaran itu berpihak kepada murid, ya. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, ya fokusnya itu pada solusi, bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah.
Ya. Yang terakhir, restitusi. Hal baik dari restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan sampai karena kesalahan yang dia buat, dia merasa malu untuk kembali ke kelas, malu, takut, marah gitu ya. Karena kita sudah merestitusi dia, kita sudah memberikan kesadaran dan dia sudah mengakui salah dan dia sudah bersedia memperbaiki salah. Di situ diharapkan ada karakter yang lebih baik yang dia dapatkan ketika dia kembali ke kelas atau ke kelompoknya. Lalu apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau nanti kurang pas dengan pemahaman kita selama ini ya. Ini ada contoh kasus, misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Cara yang biasa kita lakukan memberi hukuman ya Bapak Ibu ya. Guru menghukum siswa hormat bendera 10 menit, nah itu termasuk dalam hukuman. Yang kedua push up, atau guru marah dan muridnya menjadi takut. Berarti kita masih menerapkan sistem memberi hukuman atau penghukum. Di situ Bapak Ibu sebagai penghukum, ya. Yang kedua konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR-nya di jam istirahat. Jadi kesalahannya itu tetap ada kaitannya dengan konsekuensi yang diterima. Dia tidak mengerjakan PR, konsekuensinya dia terkait dengan PR, bukan hormat bendera atau nyapu halaman gitu kan. Nah terkadang itu nggak ada kaitannya, jadi tidak ada perubahan sikap di situ. Ya jadi kurang kena ke permasalahannya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian guru bersikap tegas. Memang guru bersikap tegas karena ada acuan dari mungkin ada peraturan tentang tidak mengerjakan PR. Ya, dan siswa fokusnya nanti hanya menghormati peraturan itu, ya. Kemudian restitusi, ini perbedaannya. Restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau nilai yang diyakini dalam membantu siswa menyelesaikannya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Artinya guru terbuka itu kita menerima Bapak Ibu kondisi anak yang berbuat salah, kita dengarkan, gitu kan? Kita terima dia. Biarkan dia bercerita apa latar belakangnya. Nanti di situ siswa juga akan menyadari, ya. Itu yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, nanti ya. Bukan nggak dibiarkan. Nanti ya kita pakai restitusi nanti, ya. Jadi kita nanti mungkin membiasakan apa ya, sedikit demi sedikit menghilangkan pola pemberian hukuman ke restitusi gitu ya. Nah di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Artinya kalau dalam bahasa ininya 5 posisi kontrol kita sebagai guru di dalam kelas. Kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang mana yang sering Bapak Ibu terapkan? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Penghukum dan manajer. Mungkin Bu Srimul manajer dari sisi keagamaan ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Penghukum mungkin ya Bapak Ibu ya. Saya juga merasa menghukum dan menghukumnya spontan lagi gitu kan. Tidak sesuai dengan apa kesalahannya ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama pemberi hukuman atau penghukum. Nah, ini dianggap kurang tepat Bapak Ibu. Jadi kesalahan anak itu tidak serta-merta harus diselesaikan dengan hukuman. Ini menyinggung diri saya juga Bapak Ibu. Ya, ternyata saya salah gitu kan. Nah, ya penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu contohnya kita pernah nggak mengatakan ini, kok kamu begitu sih? Gitu. Ya kan? Apa kamu nggak kasihan dengan orang tuamu? Nggak kasihan dengan ibu wali kelasnya, gitu kan? Nah itu juga itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh. Kita membuat siswa menjadi merasa bersalah, dia jadi bersedih, jadi dia merasa kecewa, sudah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Ya tidak boleh. Ya. Meskipun kita buat itu dia belum tentu merasa bersalah kan Bapak Ibu. Nah, jadi memang itu tidak dianjurkan membuat siswa merasa bersalah. Tidak. Yang ketiga teman.
ya. Posisi sebagai teman, mungkin biasanya guru-guru yang muda nih, ya kan? Kalau ada siswa-siswinya yang berbuat salah, biasanya sering diajak ngobrol seperti layaknya teman, ya enggak? Itu nanti membuat siswa ketergantungan, ya. Jadi siswa yang ini merasa, oh saya kan dekat dengan ibu ini, ketika saya salah kemarin saya dibantu. Ketika nanti bapak ibu tidak ada pada saat dia berbuat salah, dia merasa kecewa dengan ibu dan bapak. Karena tidak serta-merta guru tersebut bisa ikut campur dalam semua permasalahan dia kan. Nah, di situ nanti ketika bapak ibu guru bertindak sebagai teman, ada satu titik nanti yang membuat anak tersebut merasa kecewa ketika kita tidak bisa membantu dia seperti sebelumnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini Bapak Ibu, kita memantau anak berdasarkan peraturan yang sudah disepakati, konsekuensi yang sudah disepakati. Misalnya dalam peraturan sekolah kita, misalnya terlambat datang, apa hukumannya? Nyapu misalnya ya, walaupun nggak tepat ya sebenarnya. Terlambat datang nyapu, saya juga nggak tahu nyapu. Ya, misalnya terlambat datang hukumannya menyapu. Nah, tindakan kita itu sebenarnya semata-mata hanya didasarkan pada peraturan. Memang jelas, ini sudah ada nih peraturan sekolah nomor sekian, ya. Ketika siswa terlambat datang sekolah, hukumannya adalah ini. Kamu sudah melanggar peraturan nomor sekian. Jadi kamu harus melaksanakan hukumannya. Nah, berarti kalau Bapak Ibu melakukan tindakan seperti itu kepada siswa-siswi kita, berarti posisi kontrol kita adalah sebagai pemantau, karena kita membalikkan semua kesalahan siswa sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati. Jadi nanti di situ anaknya kesannya hanya takut terhadap peraturan. Ya. Terakhir manajer. Nah, manajer ini adalah posisi yang paling ideal, yang paling tepat, ya. Ketika kita menghadapi permasalahan siswa, ya, dalam posisi manajer. Nanti di sini dalam posisi manajer, di situ terjadi restitusi, Bapak Ibu. Tadi kan sebelumnya restitusi adalah langkah yang tepat ya dalam menangani tindakan siswa yang kurang tepat. Manajer, nanti dalam manajer ini nanti kita yang pertama, nanti di situ kita tanyakan apa kesalahan siswanya, ya kita ajak ngobrol, diskusi gitu ya berempat mata. Ya, yang kedua nanti kita balikkan ke keyakinan yang dia yakini. Keyakinan apa? Apakah perbuatan itu sesuai dengan keyakinan, misalnya bertanggung jawab, rasa kasih sayang, peduli, gitu ya, kejujuran, itu nanti kita balikkan, ya. Beda Bapak Ibu. Kalau teman itu gini, teman itu, ya memang terkadang tanpa kita sadari, kita dalam manajer itu nanti sedikit banyak, nanti itu kita bisa bertindak seperti teman, ya, pemantau, ya. Tapi nanti lebih tepatnya ke manajer, karena nanti ada perbaikan tindakan, ya, ada restitusinya. Nah, ini 5 contoh penerapan 5 posisi kontrol yang ada yang bisa kita simak. Di sini ada kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya kita lakukan ini: patuhi peraturan sekolah dan berdiri di depan barisan. Nah, itu berarti kita posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum, ya kan? Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, bapak itu kecewa dengan kamu, ibu kecewa, itu membuat rasa bersalah siswa, ya. Kemudian sebagai teman, ayolah ikuti peraturannya, gitu kan? Hari ini gak apa-apa deh kamu salah, ibu maafin. Apa sih susahnya, ya kan? Bantulah ibu, gitu kan? Nah, bujukan itu tidak baik juga, gitu kan? Kemudian pemantau ini biasa kalimat yang sering kita sampaikan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Apa konsekuensinya? Berarti kembali ke peraturan sekolah. Itu pemantau, mengaitkan hukuman nanti dengan segala peraturan. Itu benar ya Bapak Ibu, tapi kadang kurang tepat karena tidak ada tindakan memperbaiki kesalahan, ya. Kemudian nomor 5, manajer. Nah, ini tadi dia. Kalau manajer itu kira-kira apa yang kita lakukan? Apakah kamu tahu kesalahanmu?
kita ajak anak dulu menyadarkan dirinya, ya kan? Apa salahnya? Gitu. Kemudian kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini anak lebih diajak untuk berdiskusi, gitu ya. Nah, tadi kan posisi posisi kontrol restitusi itu kan nanti ada terkait dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ada terkait dengan keyakinan kelas. Menumbuhkan budaya positif, otomatis nanti dikaitkan dengan disiplin positif. Disiplin positif itu nanti dimulai dari kelas kita, Bapak Ibu. Jadi ada keyakinan kelas. Kalau bahasa mudahnya itu keyakinan itu peraturan sih. Cuman sekarang bahasanya bukan peraturan, karena peraturan itu kesannya lebih memaksa, ya, dipaksa untuk dilakukan, ya kan? Kalau keyakinan ini ya karena kita yakin tanpa adanya peraturan, anak melakukan. Gitu. Karena kita yakin tanpa ada peraturan, anak melakukan, sama seperti kita, ya kan? Nggak ada kepala sekolah. Ya kan? Kalau kita yakin disiplin itu baik, ada tidaknya kepala sekolah, kita tetap masuk. Kita kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Gitu kan? Seperti yang saya sampaikan, jika sesuatu yang sudah kita yakini, meskipun tidak ada peraturannya, pasti kita akan laksanakan. Ya? Tuh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin sama seperti saya jawabannya. Iya, berarti keyakinannya itu untuk keselamatan, bukan karena peraturan. Jadi kalau ditanya kenapa Bapak Ibu pakai helm pada saat berkendaraan, karena takut polisi, ini salah. Karena kita yakin dengan kita pakai helm kita selamat. Yakin dulu. Kalau kita nggak yakin, nggak mau kita pakai helm. Kalaupun kita pakai helm, karena kita takut ditilang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi meyakinkan diri dulu gitu. Iya Bapak Ibu. Jadi memang tetap harus ada peraturannya, tapi bahasanya lebih ke keyakinan dulu gitu. Diyakini nggak peraturan itu? Selama ini banyak peraturan, tapi diyakini nggak gitu kan? Ya ini yang kedua, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Ya karena untuk kesehatan, ya kan? Jadi kita yakin bahwa dengan memakai masker atau mencuci tangan kita bisa hidup sehat, bukan karena ada peraturan karena COVID dan sebagainya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan ke peraturan, tapi ke keyakinan. Jadi nanti Bapak Ibu kita nanti bisa membuat keyakinan kelas, ya. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Oh iya. Sebelum lewat. Lagi next sebenarnya. Kita lihat surat. Nah, tadi keyakinan kan tidak usah berupa peraturan, tapi sudah dikatakan boleh tersurat, artinya kan boleh dituliskan poinnya yang berupa peraturan, gitu maksudnya. Iya, tadi Ibu. Itu nanti memang kita tuliskan, tapi bukan bahasanya peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Bahasanya aja yang dirubah dari peraturan berubah menjadi keyakinan. Kenapa? Kalau peraturan sifatnya itu memaksa, kalau keyakinan berarti yang kita yakini baik untuk diri sendiri. Bahasanya saja yang dirubah Bapak Ibu, ya. Jadi nanti kalau ada berarti besok tapi belum tentu individu di dalam kelas itu semuanya harus sama keyakinan itu kan? ya, nanti saya jawab Bapak Ibu ya. Tunggu. Nanti karena kita sudah mempelajari tentang keyakinan kelas, ya kan? Nanti di sini ada langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya.
daripada peraturan. Jadi nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Satu keyakinan bisa mewakili beberapa peraturan, gitu kan? Ya, yang kedua berupa pernyataan universal. Pernyataan universal senantiasa dibuat dalam bentuk hal positif. Contohnya, saya sudah buat di kelas saya. Ya, di sini saya sedikit memberikan membagikan pengalaman saya dalam membuat kegiatan keyakinan kelas. Yang pertama memang, seperti tadi pertanyaan Bu Mun, belum tentu semua anak meyakini. Nah, memang kita tidak bisa juga secara detail mengetahui apakah anak itu meyakini apa yang sudah kita sepakati. Tapi yang pertama, langkah dalam membuat keyakinan kelas, kita harus berdiskusi bersama-sama di kelas. Jadi saya kasih kayak sticky note gitu, ya. Saya minta mereka menuliskan, ya kan? Minta mereka menuliskan kelas impian mereka itu seperti apa sih? Proses pembelajaran itu yang seperti apa gitu. Jadi mereka menuliskan satu-satu. Ada yang mengatakan tidak boleh ribut, gitu kan? Yang kedua misalnya yang piket harus yang tidak piket harus dihukum, gitu-gitu. Jadi kami menyimpulkan, kan kalau mau dituliskan semua angka banyak. Jadi kita menyimpulkan dengan keyakinan-keyakinan yang ada. Tapi satu keyakinan bisa mewakili beberapa keinginan mereka. Contohnya, misalnya contohnya misalnya saya buat keyakinannya kelas 8D meyakini siswa-siswi kelas 8D saling menghormati. Itu kami ambil kesimpulan dari keinginan-keinginan siswa yang katanya satu, tidak membuli, ya, tidak meledek-meledek siswa, terus tidak suka berkata kotor. Nah, kami menyimpulkan bahwa keyakinan kelas yang kami sepakati itu siswa-siswi kelas 8D saling menghormati. Jadi satu keyakinan, ruang lingkupnya sangat luas nanti. Misalnya ada anak yang tidak disiplin atau tidak mengerjakan PR. Kami di kelas saya ada 8D itu siswa-siswi kelas 8D bertanggung jawab, meyakini, ya. Kami siswa-siswi kelas 8D bertanggung jawab. Jadi kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, saya kembalikan lagi keyakinan kelasnya. Kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Berarti kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya berarti terkait dengan apa? Piket, ya kan? Jadi satu keyakinan bisa banyak mewakili apa yang mereka harapkan. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti keyakinan kelas itu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Jadi semua sepakat, ya. Bersedia meninjau kembali. Ya memang yang namanya Bapak Ibu, perubahan itu kan gak akan mungkin begitu kita terapkan langsung kelihatan hasilnya. Tapi ya setidaknya sedikit banyak nantinya pasti ada dampaknya. Jadi ya Bapak Ibu ya, yang pertama berdiskusi tentang peraturan kelas, kemudian merumuskan. Nah itu merumuskan menjadi keyakinan. Ada di kelas saya ada 4 keyakinan. Kemudian memajang, nanti dipajang Bapak Ibu keyakinan kelas itu. Jadi nanti itu yang menjadi pegangan kita ketika murid berbuat salah, kita kembalikan ke keyakinan yang sudah mereka sepakati. Nih, dalam restitusi ada istilah segitiga restitusi. Ini kembali lagi dalam penanganan anak dalam indisiplinan atau ketidakdisiplinan, ya. Ini tadi sudah dijelaskan ya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka lebih kuat. Jadi karakter mereka lebih kuat, itu tujuan kita dalam melakukan segitiga restitusi. Ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu, tahapan-tahapan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada siswa-siswi kita yang berbuat salah, kita stabilkan dulu nih identitas mereka. Bisa kita pakai cara, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalnya, ya. Terus atau kita tanya, menstabilkan identitas itu bisa kita tanya dengan kenapa sih kamu melakukan hal seperti itu, gitu ya. Atau bisa juga kita sampaikan misalnya, ibu juga pernah berbuat salah
Semua orang pernah berbuat salah, gitu kan? Itu juga cara untuk menstabilkan identitas. Artinya kondisi dia tadinya marah, kecewa atau apa, berantem dengan temannya, kita stabilkan dulu Bapak Ibu, gitu ya. Berbuat salah itu wajar, gitu kan? Yang berikutnya validasi tindakan yang salah, ya itu validasi tindakan yang salah. Jadi kata-katanya bisa seperti berbuat salah itu wajar. Ibu juga pernah berbuat salah, gitu. Jadi berbuat salah itu bukan hal yang apa ya? Yang berbuat salah itu bukan hal yang benar-benar selagi masih bisa diperbaiki, gitu kan? Nah, itu yang ketiga langkahnya menanyakan keyakinan. Contohnya tadi kalau dia berantem dengan temannya, ya kita balikan dengan keyakinan. Di kelas saya contohnya ada keyakinan yang terakhir, siswa-siswi kelas 8 ini saling menyayangi dan peduli, saling menyayangi dan peduli. Kalau dia berantem dengan temannya, berarti dia tidak menyayangi teman. Kamu berantem nih dengan teman kamu, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Jadi dia nanti menilai, oh keyakinan kelas saling menyayangi dan peduli. Nah, itu dia sudah sadar. Setelah itu apa? Kita berikan kesempatan, kita tanyakan, apa setelah kamu menyadari kesalahanmu, kira-kira apa solusi yang bisa kamu berikan untuk memperbaiki kesalahanmu tersebut. Jadi biarkan anak yang mencari solusi untuk diri dia sendiri, ya. Bahkan untuk meminta maaf pun biarkan itu muncul dari diri dia sendiri, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, itu yang dimaksud dengan tahapan segitiga restitusi. Nah ini saya sudah coba. Ini sebenarnya juga karena ada permintaan dari guru penggerak, kami disuruh mempraktekkan bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini kasusnya bolos pada jam pembelajaran bahasa Inggris. Ini saya maksud. Nah sebenarnya segitiga restitusi ini bukan. Ini hanya skenario, ya. Karena enggak sulit untuk anak-anak yang benar-benar nakal itu diajak untuk berestitusi Bapak Ibu. Jadi saya milih anak yang alif, namanya alif gitu kan. Ya, jadi usahakan Bapak Ibu kalau kita mau melakukan segitiga restitusi jangan dibawa ke kantor. Kasihan anaknya diserang. Itu juga menjatuhkan mental anak. Bawa ke ruangan mungkin yang memang dia rasa aman dan nyaman untuk bercerita. Tuh, ya, sholat sambil ya, itu ya. Cari, nggak harus di luar ruangan, boleh di bawah pohon. Pokoknya yang membuat anak merasa nyaman dan terbuka untuk berbicara apa saja. Ya, ya ini sedikit contohnya. Ini juga penerapan segitiga restitusi kasus ribut pada saat guru sedang menjelaskan materi. Artinya saya bisa ngebut gitu. Ya oke. Ya, jadi di sini Bapak Ibu kesimpulannya ya bahwa standar nasional pendidikan kita tentang budaya positif itu ada. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, ya, yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi seperti konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Kita kan ditegaskan bahwa kurikulum kita yang sekarang ini adalah kurikulum merdeka ya. Jadi kita sebagai guru harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, ya, dari kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita dituntun bukan untuk menuntut, ya. Jadi kita harus bisa menggali potensi anak, gitu ya. Terus kita juga harus bisa menggali potensi kita, wawasan kita, mengupgrade skill kita, kemampuan kita. Jadi kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zamannya Bapak Ibu sekarang ini sudah tidak lagi ya metode ceramah gitu ya kan, buat ngantuk. Nah bagaimana caranya? Kita cari pembelajaran-pembelajaran yang lebih menarik ya, sehingga kita bisa menuntun murid sesuai dengan zamannya yang sekarang. Jadi sebenarnya ada video sih.
Ya Bapak Ibu coba boleh lihat ini video. Nanti kira-kira apa sih kesimpulan dari video ini? Pak Sof, ini kenapa nggak ada keluar suara ya? Ngantuk ya makanya nggak bersuara. Itu aja berarti itu deh dan
Ya Bapak Ibu boleh dilihat sambil dilihat videonya. Bahasa apa dia itu? Bahasa Inggris. Nggak ada berbahasa dia. Yang bawa ini tuh suami Oki. Oh, HP itu. Oh, kirain Ica lagi main. Oh, kirain Ica buka. Oki ya. Wih. Jadi itu lo hidupin laptopnya cuma nonton Bunda Korla. Apa sih? Bunda Korla terus. Ya Bapak Ibu, bagaimana sambil menunggu apakah ada yang mau Tanyakan. dipertanyakan atau ada yang mau ditambahkan? Kita bisa berbagi pengalaman. Aku mau nanya tadi. Oh iya boleh, Ibu silakan. Nggak usah singkat pakai itu ya. Nggak usah. Abaikan itu. Ini mudah-mudahan coba dapat di sini. Di PNS itu saya tidak bertemu dengan penghargaan. Penghargaan yang kemarin kita sering bahas bahwa tidak boleh memberikan reward. Sementara yang masih rancu di saya, kita masih mengadakan ulangan. Reward nilai loh. Apakah itu juga bukan sebagai penghargaan? Dan setelah akan nanti timbulah satu ranking 2 gitu loh. Jadi rancu kan. Jadi dikasih hadiah. Oke, bagus ya Bapak Ibu pertanyaannya. Dan reward. Itu juga ada di sini dibahas juga. Penghargaan itu juga termasuk dalam perankingan. Itu tidak disarankan lagi. Karena ya itu tadi Ibu, jadi fokus anak itu, iya, fokusnya itu hanya pada nilai, ya, fokusnya hanya pada nilai. Jadi memang disarankan tidak lagi memberikan perankingan di dalam rapot karena itu juga bisa memberikan rasa kecewa buat anak yang tidak mendapatkan ranking. Jadi anak itu nanti yang pintar itu hanya fokus nih, fokusnya saya mau dapat ranking, saya mau dapat ranking. Gitu. Seandainya memang tidak diizinkan menggunakan sekolah yang sudah dalam tanda kutip sekolah yang apa itu namanya sekolah merdeka yang anak-anak itu ya yang sudah mengatakan mereka masih merekrut anak-anak berprestasi dengan mengumpulkan rapot ranking 1 sampai ranking sekian mendapat itu gitu loh kan nggak sinkron Tes atau apa? Ya, itu yang namanya Bapak Ibu perubahan ya. Jadi yang namanya perubahan belum semua tersosialisasikan, ya kan? Jadi memang kita belum semua tersosialisasikan. Makanya saya mensosialisasikan. Jadi ketika ada sekolah yang memang masih menerapkan sistem prestasi, ya itu kan sebenarnya dalam rangka apa Bapak Ibu dia dapat prestasi? Kan memang ada perlombaan. Kalau dalam perlombaan nggak apa-apa dong dapat sertifikat. Itu kan penghargaan yang memang pantas didapatkan. Ini di dalam lingkungan sekolah. Sebenarnya tidak boleh kita ciptakan apa kondisi yang saling berlomba. Jadinya nanti saling bersaing. Iya. Iya benar. Nah ulangan itu Bapak Ibu untuk mengukur asesmen penilaian keberhasilan siswa dan kita dalam proses pembelajaran selama 1 tahun ataupun 1 semester. Iya. nah nilai dari nilai tadi saya cakapkan itu kita Nilai kita sampaikan, tapi tidak menyebutkan ranking gitu. Itu juga dianggap Bapak Ibu sebagai satu hal yang kurang tepat rankingan. Memunculkan apa? Persaingan. Itu juga hal yang persaingan bagi memang yang ingin ya, ingin bersaing. Bagi yang tidak itu jadikan
tidak memotivasi juga, sudahlah dia aja yang pintar gitu, pasti dia yang ranking gitu. Udah bisa. Nanti kan ini ya, kalau nggak ada rankingan ya, sementara sekolah-sekolah yang biasa sekolah itu dia Iya, iya Bapak Ibu, benar. Terkadang memang itu tadi yang namanya kebijakan sampai ke lapangan tidak bisa diterapkan 100% gitu ya. Jadi kita menyesuaikan diri gitu ya Bapak Ibu. Boleh, selagi saya bisa jawab, kalau nggak bisa saya serahkan ke Bu Francis. Bapak Ibu saling sharing. Iya, oke. Intrinsik. Tetapi untuk menjadikan anakku dan keinginan dari hati itu kan butuh sesuatu. Ini loh, kamu harus begini supaya kamu timbul, supaya dari hatinya aku harus belajar karena ini. Itu kan butuh orang lain untuk masuk, butuh dikasih pengertian dia dalam tanda kutip tekanan apa supaya dia ngerti ini loh kamu belajar supaya itu. Berarti kan tekanan juga dari luar. Apakah itu tidak diizinkan? Itu mungkin maksudnya bukan tekanan ya, masukan. Yang mana itu? Ya, kalau motivasi intrinsik itu ibaratnya begini Bapak Ibu, siswanya itu melakukan sesuatu bukan hanya karena ada peraturan, tapi memang dia meyakini gitu, keyakinan dia. Ya, timbul keyakinan butuh contoh dari orang lain kan? Ya, ya itu kan berarti motivasi yang berasal dari luar ya, boleh motivasi berasal dari luar, tapi memang diyakini ya, gitu. Ya jadi Bapak Ibu memberikan masukan, gitu kan, memberikan contoh, ya kalau memang itu bisa tertanam di dalam diri dia, ya itu kan nanti jadi menjadi motivasi intrinsik dia. Ya, seperti tadi yang saya bilang Ibu, namanya perubahan pasti tidak bisa langsung 100% kita. Iya. Apa cubitan itu perlu dibudayakan? Enggak, karena aku di PMM itu ketemu bahwa cubitan itu masih bisa dilindungi oleh undang-undang. Artinya kita masih diizinkan, tapi berbenturan dengan yang restitusi. Nah itu, aku sering cerita sama Bu Dewi. Mengapa gitu loh? Jadi gimana kita seperti apa? Kadang-kadang kan nanti juga aku mau nyubit aku takut gitu. Tapi sementara di sini diizinkan gitu loh. Nah, kalau kita membuat keyakinan kelas nih ya, keyakinan kelas itu kita kan ada 16 kelas nih ya. Terus itu boleh disamakan dalam 16 kelas itu, peraturan kelas-kelas itu, keyakinan kelas itu, peraturan keyakinan, atau kita membuat kelas itu dalam beda-beda gitu, kelas ini beda, kelas itu beda. Oke, ya bagus Bapak Ibu ya. Jadi memang nanti tugas selanjutnya Bapak Ibu saya minta untuk membuat keyakinan kelas oleh wali kelasnya masing-masing. Ada pertanyaan dari Bu Mun, apakah keyakinan kelas itu harus disamakan? Kan kelas impian dari setiap anak itu kan berbeda. Dia pengen kelas yang seperti ini, dia pengen siswa-siswinya yang seperti ini, teman-temannya seperti. Jadi tidak harus disamakan. Jadi setiap kelas punya keyakinan masing-masing. Pasti kan keyakinannya hal-hal yang baik dong. Nah, jadi kelas mempunyai keyakinannya masing-masing. Lalu sekolah juga boleh mempunyai keyakinan sekolah, bukan peraturan sekolah. Hanya namanya aja diubah. Tapi dia lebih bersifat abstrak ya. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu tidak boleh ada makna kata negatif. Artinya siswa dilarang, itu nggak boleh. Dilarang itu tidak. Ya. Tadi kan katanya keyakinan itu, peraturan itu kan diubah menjadi keyakinan ya. Tadi kalau ada keyakinan kelas berarti bisa dong kompromi dengan kelas. Kalau keyakinan sekolah, haruskah kita beramai-ramai satu kelas ini kompromi? Ya oke, bagus pertanyaannya. Ya, kalau keyakinan sekolah kita tidak kita tidak secara langsung melibatkan siswa, ya.
alangkah repot. Ya jadi kita Bapak Ibu Dewan Guru gitu kan yang menyepakati apa keyakinan sekolah yang akan kita buat. Ya bersama dengan ini semua kepala sekolah, wakil guru, wakil kesiswaan gitu. Dibantu dengan rekan-rekan guru menyepakati apa yang menjadi keyakinan kelas. Sedikit banyak boleh diambil dari keyakinan kelas dari sekolah dari kelas masing-masing untuk masukannya. Tapi tadi kan katanya kita harus keyakinan kelas tadi kita kan harus bertanya pada anak, apakah kamu begini? Iya, Kalau oke. cuma guru sama keyakinan, Ya Bapak Ibu, kita berangkat dari keyakinan kelas yang sudah kita buat dulu. Oh, jadi kita diundang nih sama kepala sekolah mau buat keyakinan sekolah. Bapak, keyakinan kelas saya itu anaknya pengen seperti ini. Jadi mewakili nanti itu. Oh, berarti kita simpulkan bahwa anak-anak dari keyakinan kelas yang sudah mereka sampaikan, mereka ingin suasana atau lingkungan sekolah yang seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kan apa namanya? Keyakinan kelas itu kan mewakili keinginan dari siswa ya. Iya, keinginan dari siswa, keyakinan yang diyakini oleh siswa. Itu yang kita bawa ke forum sekolah, mewakili nanti bahwa kita semua wali kelas sudah punya keyakinan kelas masing-masing. Jadi nanti bagaimana kita merangkumnya menjadi sebuah keyakinan sekolah. Itu ya Bapak Ibu ya. terus kalau keyakinan sudah disepakati, keyakinan sudah disepakati, oke. Terus adalah timbul konsekuensi tadi. Tapi tetap aja nak melanggar. Di mana? Oke, ya Bapak Ibu. Saya tadi tidak ada memberikan pernyataan bahwa itu akan berdampak memberikan pengaruh yang langsung ya. Ketika kita terapkan akan langsung memberikan hasil yang baik. Jadi itu nanti pasti butuh proses Bapak Ibu ya. Ya, jadi butuh proses. Terus nanti pasti seperti tadi pertanyaannya Bu Hatta. Kalau sudah kita terapkan keyakinan kelas, masih aja anaknya berbuat salah, namanya proses, ya kan? Kita beri hukuman pun anak tetap kembali mengulangi kesalahan, ya kan? Ya kan? Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan serta-merta diterapkan langsung hasil. Gitu. Maunya begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita mungkin secara kompak menerapkan, ya bisa, ya bisa jadi mungkin Bapak Ibu ya. Ini kan tergantung input siswa kita. Kalau mohon maaf ya, kita tidak mungkin untuk sekolah lain bisa, tapi kalau kita ada karakter kan kita kan dipengaruhi di sampai alam sekolah. Kita tahu deh input anak-anak kita biasanya seperti apa, background orang tua seperti apa. Ini harapan ini kayaknya jauh banget lah, saya jauh banget gitu loh. Ya, benar Bapak Ibu. Jadi segala tindakan anak itu pasti ada latar belakang. Dan kita memang harus tahu itu. Kan tadi saya sudah menyampaikan ya Bapak Ibu ya. Kita harus tahu motivasi anak itu apa, kebutuhannya apa. Berarti kita harus tahu mengapa latar belakang dia bertindak seperti itu pasti ada. Jadi itu yang harus kita cari. Kita tahu itu penyebabnya, maka mungkin secara tidak langsung kita membantu siswa untuk memperbaiki tingkah lakunya. Kita cari tahu dulu nih. Contoh tadi anak suka iseng, ya kan? Oh berarti dia ingin diperhatikan. Mungkin di rumah dia butuh kasih sayang, di rumah kurang kasih sayang, maka dia pelampiasannya di sekolah. Jadi setiap tindakan anak pasti ada latar belakang, dan kita memang diharapkan menerapkan segitiga restitusi. Anak menyadari kesalahan, lalu anak sadar keyakinan kelas mana yang dia langgar, lalu apa usahanya untuk memperbaiki. Jadi tidak hanya sekedar memberi hukuman tanpa ada usaha untuk anak memberi solusi. Itu ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah cukup? PR-nya Bapak Ibu tolong nanti untuk Bapak Ibu wali kelas, kalau boleh Bapak Ibu boleh sudah membuat keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu ya. Nanti kan saya bisa membuat laporan videonya itu bahwa penimbasan saya memberikan dampak yang positif untuk sekolah kita. Saya sudah coba membuat keyakinan kelas, tapi masih berupa apakah ini disebut restitusi. Setiap saya tuh apa itu? Yang sebut. Tapi itu kok, dapat buat yang